Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Ya, saya melihat ada sukacita pada pagi hari ini bagi setiap kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mencari kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Kita bersama-sama diam di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang akan membuat kita terus tenang. Hadirat Tuhan yang membuat kita damai. Yang membuat kita terus dilengkapi oleh roh Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu, pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu pada pagi hari ini bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu terus hadir di tengah-tengah kami. Biarlah roh-Mu terus hadir di hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami terus mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan disukakan melalui pujian kami Bapa. Kami percaya otoritas penuh hadir di tempat ini menaungi setiap kami jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami, lawatlah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang selalu kita rindukan. Selalu
boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kami rindukan Biar lawatanmu Tuhan, lawatanmu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah. Biar namamu kami tinggikan Tuhan. Namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Biar kerajaan-Mu terus hadir, datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama bawa hatimu, mari bersama-sama bawa pujian terbaikmu kepada Tuhan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Oh,
Yesus, kami yang bersepakat menerima pujian dari Tuhan bersama-sama berkata, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita nyatakan, Tuhan Allah di tengah kita, Dia Allah yang sungguh amat besar. Haleluya. Nyatakan bersama, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Katakan, Dia mengasihi, Dia mengasihimu dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah, katakan besar, besar, besar. Besar, haleluya. Mari dengan semangat lagi kita menaikkan pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Angkat tanganmu, katakan besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Katakan kiri kananmu, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan besar. Buka tanganmu, katakan besar Tuhan kita. Sekali lagi, besar. Sebelah kanan saya katakan besar. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ya bersama-sama besar. Haleluya. Mari sidang jemaat katakan besar. Ayo dong dibuka tangannya, jangan malu-malu memuji Tuhan yuk. Sekali lagi dengan semangat, buka lebar-lebar. Karena Tuhan kita besar di tengah kita. Amin. Sekali lagi ya, jemaat aja ya, jemaat yuk. Mana suaranya Bapak Ibu? Nyatakan sekali lagi, besar. Kita senang pagi memuji Tuhan ya. Sekali lagi. Haleluya. memuji Tuhan pasti kuat. Amin. Karena Tuhan kita lebih besar. Amin. Mari kita terus serukan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang besar di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Dengan suaramu lagi katakan Yesus. Sekali lagi dengan imanmu, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau terus besar di hati kami, besar di tengah-tengah kami. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah menyerukan nama Tuhan yang dahsyat, amin. Sekalipun hari-hari ini mungkin masalah kita terlihat besar, masalah kita terlihat tidak mungkin bisa terselesaikan, tapi ada Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidupmu. Ada Tuhan, walaupun dunia berubah, walaupun sahabatmu berubah, walaupun orang-orang terdekatmu mengalami perubahan, tapi Tuhan tetap sama. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat katakan selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Dunia berubah, tapi kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup kami. Tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, katakan tetap sama di hidup kami. Ya Yesus, Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sesambut kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini, biar kasih Tuhan tetap sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan sungguh lagi katakan Sampai detik ini saya serahkan kepada hambanya. ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Inilah pengharapan dalam hidup kami kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kami terus melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Engkau yang sudah memberikan kami hari-hari yang baik, hari-hari yang nikmat, dan sekarang tiba saatnya kami mau menjagai apa yang Tuhan sudah berikan. Berbicaralah kepada kami secara khusus di pagi hari ini, sehingga kami tetap waspada. Kami tidak lalai, kami tidak lengah. Dan biarlah Tuhan, hari-hari yang nikmat dan menyenangkan itu terus kami miliki, sampai pada akhirnya kami berpulang ke rumah Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja dan menaungi kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap perkataan firman yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mendengar di luar sana ada banyak sekali hal-hal yang meresahkan karena adanya banyak demo. Ya, demo bukan hanya di Jakarta, tetapi hampir di seluruh kota. Ya, sehingga masyarakat yang mungkin tidak paham, masyarakat yang tidak tahu, mereka mengalami kegelisahan, mereka resah. Nah, firman Tuhan sudah memberikan catatan, inilah kondisi akhir zaman. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kemarin minggu kita sudah diajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita nikmat untuk hari-hari yang menyenangkan.
itu adalah hal yang memang Tuhan inginkan. Makanya minggu lalu firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Tuhan sudah memberikan cara bagaimana supaya kita bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan. Yang pertama, kemarin kita berbicara tentang saling memahami. Ya, kunci keberhasilan rumah tangga, kunci sebuah hubungan antara sesama teman, kuncinya adalah paham. Kalau tidak paham, pasti ribut. Kalau tidak paham, pasti saling menyalahkan. Kemudian kunci yang kedua adalah saling menghargai dan juga menghormati. Kita punya teman kadang-kadang mungkin ya kurang memberikan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita hormat, kita hargai, nanti lama-lama teman kita tuh pasti akan menjadi orang yang baik. Nah, secara khusus untuk bisa menghasilkan itu semua, kita sebagai orang percaya mau menunjukkan gaya hidup yang benar. Nah, tetapi lihat Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang di dalam kehidupan secara khusus dalam pernikahan. Mereka ingin sekali waktu pertama kali menikah, mereka berkata, aku ingin bahagia. Tapi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah pernikahanmu sungguh bahagia? Kadang-kadang kita nggak berani jawab. Kenapa hal yang seperti itu banyak terjadi? Karena banyak dari kita masih berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah hadiah. Nah, Bapak Ibu yang mungkin pernah mengikuti bimbingan pranikah, di situ diajarkan kebahagiaan dalam pernikahan itu bukan hadiah. Kebahagiaan dalam pernikahan adalah sebuah hasil usaha. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah merasa tidak berbahagia, mungkin Anda tidak berusaha. Kenapa? Kita masih mempunyai sebuah pemikiran, oh itu hadiah. Makanya hal tentang pelajaran bimbingan pranikah itu penting. Ya, beberapa hari yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan minggu yang lalu, beberapa orang usul, Pak, Mbok yang sudah menikah itu kembali dibimbing. Saya bilang kalau kembali dibimbing nanti jangan-jangan nikah lagi. Terus saya bilang, kalau BPN itu kan untuk yang belum menikah, bimbingan pranikah. Nah, sekarang bagi yang ingin mengalami sesuatu yang baru, yang sudah menikah, BPN singkatannya bimbingan pasca nikah. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu berminat, nanti kapan-kapan kita bikin kelas untuk mengadakan bimbingan pasca nikah. Nanti hidupmu pasti lebih baik. Amin. Nah, hari ini kita mau berbicara, sesudah kita menikmati, hari ini kita mau berbicara tentang menjaga hari-hari yang menyenangkan. Untuk kita bisa meraih nikmat, itu diibaratkan seorang petinju ketika giat berlatih, giat untuk terus hidup di dalam kedisiplinan, untuk bisa menjadi pemenang itu mudah. Tetapi kalau sudah menang, untuk mempertahankan kemenangan banyak orang gagal. Kenapa gagal? Karena banyak orang lalai. Ya, mereka berpikir, oh aku sudah menang, aku sudah jadi juara. Nah, buat olahragawan biasanya apa? Lalai untuk berlatih. Sehingga tanpa sadar yang namanya berat badan itu mulai nambah. Secara otomatis karena lemaknya semakin banyak, olahragawan itu akan kehilangan kegesitan. Nah, sedemikian juga dalam kehidupan kita rumah tangga. Kita sudah menikmati yang namanya nikmat hidup. Wah, kita senang. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan banyak orang kalau sudah nikmat hidup biasanya mulai lalai tidak ibadah. Kenapa? Ya mereka berpikir, oh gak usah terlalu rajin-rajin ibadah, buktinya aku sudah ngalamin nikmat. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ada oknum lain yang tidak senang ketika Bapak Ibu itu nikmat. Oknum itu adalah setan, oknum itu adalah iblis. Nah, iblis dan setan tidak langsung membuat Anda jatuh. Tetapi secara pelan-pelan iblis setan itu menggerogoti dirimu seperti penyakit kanker. Penyakit kanker tidak ada yang langsung frontal, stadium 4, enggak ada. Semuanya dimulai dari tanda-tanda yang kelihatannya enggak masalah. Ya, saya punya seorang teman saya punya seorang kakak,
Kakaknya ini seorang wanita, tiba-tiba suatu hari di kepalanya itu ada benjolan seperti jerawat di atas kepala sini. Diawali hanya dengan rasa ruam, kayak panas menyengat, agak gatal-gatal begitu, cuma di kepala, dipegang kayak jerawat. Nah, orang ini tidak peduli kalau ini adalah sesuatu yang menjadi penyakit berat. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, tiba-tiba jerawat yang tadinya cuma sebesar beras, tiba-tiba mulai sebesar jagung, mulai membesar, dan ketika diperiksa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, sudah stadium 4. Bulan ke-6 mati. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang kita ngalami sesuatu yang mungkin kelihatannya itu bukan gangguan, tapi bisa membawa kepada kematian rohani. Nah, Tuhan kepingin di dalam hidup kalau bisa, kita harus bisa setiap hari kalau bisa tuh senang, kalau bisa. Tapi orang selalu berkata, rasa-rasanya nggak mungkin, tidak ada yang permanen. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa menjaga hari-hari yang menyenangkan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. 1 Petrus 3 ayat 10 dan ayat 11. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita kalau baru menikah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita akan mencari tahu apa yang dibutuhkan pasangan hidup kita. Tapi nanti kalau sudah 2 tahun, ya maaf kata, kalau sudah brojol anaknya 1, biasanya masing-masing cuek. Istri karena kesibukan keseharian ngurus anak, mulai dari pagi sampai nanti tengah malam bahkan mungkin tidak tidur ngurus anak, biasanya hal yang lain mulai terabaikan. Kalau dahulu sebelum punya anak, istri bisa memperhatikan suami secara maksimal. Tapi begitu mulai punya anak, kopi saja sudah nggak dibikinkan. Suami biasanya mulai ya sedikit memahami, ora popo, bikin sendiri. Tapi tiba-tiba hal-hal yang lain juga mulai terabaikan. Mulai ngomel, mulai bicara hal-hal yang lain. Dan akhirnya istri yang merasa kewalahan menghadapi situasi, ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus rumah tangga, ngurus masak, cuci, dan lain sebagainya, mulai ngomong yang tidak enak. Diawali dengan hanya 1 kata yang kelihatannya nggak masalah. Cuma ngomong gini loh, opo kowe ora ngerti, nek aku lagi opo? Suami jawab, yo ngerti. Dijawab lagi, yo nek wis ngerti kerjaake dhewe, apa kowe ora duwe tangan? Nah, cuma itu kata-kata itu. Ribut. Nah, Tuhan memberikan pesan, ia harus menjaga. Kata menjaga dalam bahasa Inggris itu memakai kata refrain. Refrain itu artinya apa? Menahan diri. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, kita mau mencintai hidup kita, dimulai dari apa? Menahan diri. Dari apa? Ilat. Mulut. Kalau orang Jawa lebih simpel kalau ngomong. Cangkemmu.
Sekarang ada lagi istilah baru, jamu, jaga mulut. Dan Bapak Ibu perhatikan, segala hal persoalan itu ternyata mulainya dari ini loh. Kalau Jawa Kromo berkata tutuk, ini mulut. Keributan rumah tangga karena apa? Selain perkataan yang tidak baik, ternyata ada unsur yang lain. Apa itu? Tidak ada komunikasi. Anda kalau luka kan malas untuk bicara. Anda hanya menahan diri untuk berkata apa? Wes, daripada kakek ngomong, mending meneng. Wah, ternyata waktu Anda berhenti bicara, Anda tidak mau untuk ngomong, tambah runyam. Kenapa runyam? Karena kita kadang berpikir, wis lah, wis tua, kesel, geger terus. Ya tapi kalau tidak ada komunikasi nggak bisa juga. Nah salah satunya di dalam pelajaran PPN itu diajarkan rumah tangga yang pakai komunikasi. Apa itu komunikasi? Ilmu komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada seseorang dan orang itu bisa menangkap 100% dan orang itu menanggap dengan baik. Itu ilmu komunikasi. Nah kita kadang-kadang dalam berkomunikasi itu nggak baik. Ya pria biasanya kalau ngomong itu lebih cepat, wanita kalau ngomong itu lebih pelan, kalau mendengar pun kadang-kadang lebih detail. Pria kalau ngomong gini, aku pengen kopi. Istrinya jawab, hah? Hah? Ngomong apa? Aku pengen kopi. Hah? Apa? Apa? Jengkel. Nanti yang disalahkan siapa? Pria menyalahkan wanita, wanita menyalahkan pria. Nah apalagi kalau seandainya dalam pernikahan, karakter masing-masing orang itu beda. Karakter saya dengan istri saya beda. Saya lebih cenderung melankolis intim. Kalau istri saya beda. Makanya dalam BPN itu diajarkan karakter masing-masing daripada yang mau menikah. Karaktermu apa? Ada tuntunannya. Modelnya seperti apa? Makanya lihat, orang menikah zaman dahulu lebih banyak belajar tata cara nikah. Kalau orang menikah zaman sekarang lebih simpel. Kenapa? Semua persoalan itu sudah ada mata pelajarannya, di-handle. Tapi ketika mereka diberi pelajaran ternyata apa? Mereka tidak menyimak dengan baik. Ya ini maaf ya, saya kalau ngajar terutama para pria, kalau suruh mendengarkan BPN itu mereka sambil lalu. Wanitanya lebih serius. Kenapa pria kok nggak serius? Mereka mikir sing penting kawin. Nah itu. Nanti bolos. Nanti alasan apa ini dan itu. Wanita enggak, kalau suruh mendengarkan pelajaran pranikah, dicatat satu persatu. Pengajarnya ngomong apa, catati satu-satu. Pria ditanya, sudah dicatat? Hah? Maaf, bolpen endi? Bolpen. Loh, sudah disuruh bawa bolpen, disuruh bawa kertas. Masing-masing suruh bawa kertas. Kenapa? Maaf, pria itu menyepelekan. Nah Tuhan melalui perkataan Rasul Petrus melihat sisi lemah itu. Makanya sekali lagi dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Seperti tadi yang saya katakan, kata menjaga itu menahan. Lumayan loh Bapak Ibu kalau kita ini bisa menahan perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Ya termasuk saya dulu sebelum saya bertobat, mulut saya ini jelek. Kadang melihat sesuatu yang kurang sedikit nggak pas di rumah, rasanya langsung
Tapi ketika saya intim dengan firman Tuhan, ada banyak perkataan firman Tuhan itu yang bisa menjaga. Sehingga kadang-kadang kalau mau ngomong, saya kelingan, langsung nahan. Nah, Tuhan memberikan tips-tips yang baik dalam 1 Petrus 3, eksposisi kita dalam ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ya, minggu yang lalu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, tujuannya adalah menjaga hari-hari nikmat yang diberikan Tuhan. Kita bisa mengalami nikmat, kita bisa rasa senang. Karena apa? Tuhan memberi. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita? Karena kita usaha. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menjaga hari-hari yang menyenangkan? Yang pertama, ketika kita bisa melakukan perbuatan iman. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika melakukan perbuatan iman. Firman Tuhan jelas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang dunia mengedepankan perbuatan, sing penting dadi wong apik. Tuhan berkata, kalau kamu hanya berbuat baik, kamu tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Kenapa demikian? Dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, percaya itu baik, tapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar ketika mendengar nama Tuhan. Setan tidak bisa percaya dengan apa yang Tuhan lakukan dengan segala kuasanya. Nah, orang-orang yang sedang dirasuk oleh setan, mereka yang menolak perkataan firman Tuhan berprinsip yang penting baik, yang penting baik. Kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya diajarkan baik, tetapi secara khusus Tuhan mengajarkan kepada kita harus benar. Baik harus, tapi yang paling utama adalah benar. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan, kalau kita ingin bisa menjaga hari-hari yang menyenangkan, coba tunjukkan dulu perbuatan iman. Nah, ayatnya di dalam ayat 13 dan ayat 14 dalam surat Petrus dikatakan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Siapa yang akan berbuat jahat? Siapa yang akan menyakitimu jika kamu rajin berbuat baik? Jika kamu bisa mengikuti tata cara yang diajarkan itu dengan baik, tidak ada orang yang menyakitimu. Tapi kalau seandainya kamu sudah melakukan perbuatan baik, tapi harus menderita karena kebenaran, kamu akan tetap berbahagia. Dia ada sebuah kata-kata bijak. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin difitnah, Bapak Ibu yang mungkin dicurigai, Bapak Ibu yang mungkin dipandang negatif, tidak perlu membela diri, biarkan saja. Kenapa? Nanti kebenaran itu akan muncul. Nah, tapi ada banyak reaksi. Orang waktu sedang difitnah, dicurigai, mungkin ditekan, biasanya mulai muncul yang namanya pembelaan diri. Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Saya waktu membaca ayat ini dalam versi bahasa Indonesia ini, bahasanya agak sedikit enggak nyambung, enggak ketemu. Saya baca dalam versi bahasa Inggris dikatakan begini,
And be not afraid of their terror, neither be troubled. Apa itu? Sebab itu janganlah kamu takut kalau mereka menerormu, dan jangan itu menjadi masalah atau menjadi beban. Jadi Tuhan mengingatkan dalam hidup kita Bapak Ibu, semakin saudara benar, Anda akan semakin banyak dituntut. Makanya kalau Anda rajin ke gereja, Anda rajin ibadah, tuntutannya pasti akan semakin banyak. Kenapa? Yang dilihat bukan kebenaranmu. Orang akan melihat sisi lemahmu. Jadi sisi lemahmu itu akan menjadi masalah buat orang yang melihat. Tapi Tuhan mengajarkan, gak apa-apa. Tunjukkan perbuatan imanmu. Nah, dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26, ya beberapa saya cuplik, ayat ini berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau Anda punya iman, tapi Anda tidak pernah menunjukkan perbuatan baik, Tuhan ngomong, imanmu percuma. Gak ada hakikatnya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ada dua sisi. Yang satu, rohani, tapi tidak pernah mau membantu, tidak pernah mau urusan, tidak peduli. Tuhan berkata percuma. Yang benar gimana? Tunjukkan iman dari perbuatan-perbuatan. Seperti tadi saya sampaikan, orang akan menuntut dirimu dari perbuatan-perbuatanmu karena mereka melihat kamu punya iman. Teksnya coba, yang poin 1. Poin 1. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dituntut oleh orang lain untuk menunjukkan sikap iman yang diajarkan oleh Yesus. Jadi meskipun disakiti dan dihujat, orang lain akan meminta untuk menunjukkan perbuatan imanmu. Secara khusus paling bahaya kalau kita ini sudah naik mimbar. Pelayanan di atas mimbar ini saya bilang ini resikonya sangat berat. Ada orang komplain kepada saya, Bapak percuma Pak, kalau lagi mimpin pujian, kalau lagi menyampaikan renungan, bagus Pak. Orangnya kaya Pak, tapi kalau mengunjungi orang sakit, maaf ya, amplopnya cuma 10.000. Lo sugih. Ya saya cuma tersenyum aja lah mau ngomong apa. Imannya Pak luar biasa, tapi kalau suruh membantu orang, wah, amit-amit Pak. Cuma dibantu doa. Doa baik enggak? Ya baik. Tapi kalau ada orang yang jelas tidak bisa makan, jelas ada orang yang tidak bisa berobat, apa orang itu puas dengan diberi makan firman Tuhan? Gak bakalan puas. Sama kalau seandainya saya hanya pandai bicara untuk bicara firman tok, tapi saya buat titile minta ampun, medite minta ampun. Orang sambil mendengarkan firman atau khotbah yang saya sampaikan, mungkin saya karun di cuma gitu aja.
Nah, Petrus maupun Yakobus mencoba menjabarkan. Kenapa ada orang-orang yang menuntut dirimu? Karena memang teori daripada kehidupan pengajaran kebenaran Kristus itu berbobot. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau agama lain, misalkan nih contoh, lagi ada yang meninggal. Kemudian mereka untuk mengisi waktu main misalkan remi, kartu remi atau mungkin domino, nggak pakai totoan. Orang beragama lain nggak masalah. Tapi coba kita Kristen nyekel kartu. Terus gaya pegangnya itu mulai dengan luas, kartu dipelirit begini, set. Kita cuma ngomong, Queen. Besok beredar. Khotbah tapi remi. Lura totoan, mengisi waktu. Mereka mau tahu nggak? Nggak mau tahu. Itu diibaratkan dahulu, produk Jepang dengan produk China. Dulu ada sepeda motor mereknya Jialing, ada sepeda motor mereknya Honglai, ada sepeda motor merek-merek sudah punya yang berbau Chinese begitu. Anda beli seminggu rusak. Komentar Anda apa? Lumrah, barang Cina. Tapi coba Anda beli Suzuki, Anda beli Honda, Anda beli Yamaha, seminggu rusak, komentarmu apa? Loh kok rusak? Sama, kita sebagai Kristen tuh punya bobot, punya nilai tinggi. Begitu Anda sedikit rusak, itu jadi masalah besar. Yang lain rusak, nggak masalah. Sama dulu waktu saya nakal Bapak Ibu, saya melakukan perbuatan yang haram dulu. Semua elek-elek kabeh, nggak ada orang ngaruh-ngaruhi saya, biasa-biasa aja. Tapi sekarang sudah saya jadi hamba Tuhan, sudah saya bertobat. Hanya gara-gara ngebut. Pendeta untuk ngebut enggak? Halo Bapak Ibu, pendeta boleh ngebut enggak? Boleh, tapi jadi masalah. Pendeta kok ngebut, dioyak kayak setan ora kecekel. Loh, kesusu. Ada lagi mobil pendeta dipakai oleh orang, ngebut buanter. Besoknya pendetanya takoi, Pak, kemarin kemana tuh Pak? Ngebutnya kayak setan. Kemana ya? Saya enggak kemana-mana. Mobilnya Bapak Edian buanter. Oh iya, kemarin ada yang minjem. Oh tak kira Bapak. Lihat. Lah terus harus gimana? Tadi tuntutan orang adalah iman plus perbuatan. Orang beriman dituntut, nek ngomong sing bener, jaga lidah, ojo ngapusi, ojo telat. Pendeta telat kan langsung komentarnya gimana? Pendeta kok telat? Nek jemaat telat, ora apa-apa, wong jemaat. Pendeta mlebu surga, jemaat orang mlebu surga, ora apa-apa. Ini yang namanya apa? Tidak adil. Loh, sama-sama manusia, tapi lihat tuntutannya. Makanya di sini Yakobus mengingatkan kepada kita, ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi
sempurna. Jadi kalau kita tidak pernah memberikan perbuatan baik, engkau mungkin boleh ke gereja seminggu ping 17 boleh. Tapi selama engkau tidak punya perbuatan baik, engkau tidak pernah berharga di mata Tuhan. Ini tuntutan yang gak mudah. Ditekankan oleh Yakobus di dalam ayat terakhir, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yaitu yang diibaratkan dalam ayat yang ke-26 itu seperti orang stroke. Orang kalau stroke yang tingkatnya sudah parah, itu cuma di ventilator. Cuma gini dok. Hidup enggak? Masih hidup. Tapi tidak ada perbuatan. Dokter bilang, yang sebetulnya ini secara medis sudah mati. Loh kok bisa? Iya, di dalam kehidupan itu ada 3 unsur yang membuat manusia itu hidup. Apa itu? Jantung, paru, batang otak. Orang stroke itu batang otaknya mati. Paru dan jantungnya masih hidup. Kalau tidak dibantu dengan alat, karena batang otak itu mati, maka parunya itu mulai melemah. Karena tidak ada oksigen, jantungnya nanti berhenti. Demikian juga dalam kehidupan. Imanmu itu tanpa perbuatan-perbuatan diibaratkan itu stroke. Makanya lihat, orang menuntut kita dengan perkataan apa? Percuma rajin ke gereja. Percuma selalu itu dikatakan. Kenapa? Karena orang melihat bahwa ada banyak orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan iman. Nah, dalam peristiwa surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14, hari itu Petrus itu di dalam kehidupan sidang jemaat mengalami banyak tuntutan. Jemaat-jemaat lain juga dituntut hal yang serupa. Sama hari ini Anda sedang dituntut. Jadi mau tidak mau bagaimana? Ya tunjukkan perbuatan imanmu, mau tidak mau. Di Mesir itu ada satu gua yang besar, namanya Gua Gunung Berpindah. Itu sekarang sudah jadi gereja. Saya waktu ke sana, saya tanya sama guide, kok namanya lucu ya, Gunung Berpindah? Guide menjelaskan, oh iya, memang gunung ini pernah berpindah. Loh kok bisa? Iya Pak, ini kalau secara cerita, gunung itu bergeser 3 km dari tempat asal. Loh gara-garanya gimana? Ternyata hari itu ada raja yang melihat tentang orang Kristen yang mempunyai prinsip dasar iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Raja itu penasaran, bener enggak? Kemudian raja itu ketemu dengan orang-orang rohani, para imam, para pendeta. Perintahnya satu, aku mau menunjuk, mau meminta kepadamu, tunjukkan imanmu yang katanya bisa memindahkan gunung. Anda tahu diberi waktu berapa? 10 hari. Kalau sampai tidak bisa memindahkan gunung, kamu mati. Tapi kalau sampai gunung itu berpindah, kami akan ikut Kristus. Wih, zamannya ngeri. Para imam, para pendeta ini cepat-cepat kumpulkan semua jemaat, kemudian mulai berdoa, berpuasa. Selama kurang lebih 10 hari. Yang diminta apa kepada Tuhan? Tuhan, tunjukkan seperti apa yang Tuhan katakan. Iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Mereka tuh berdoa puasa tuh sambil ketar-ketir. Ini gagal pasti mati semua.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Di detik terakhir, bukan pas hari ke-10 tidak. Tapi di detik-detik, jam-jam hari ke-10. Ya, satu hari kan 24 jam. Itu sudah mendekati 22 jam. Belum terjadi perubahan. Tiba-tiba mereka yang terus berseru pada Tuhan, ngerti-ngerti dengar suara gini, pindah. Sekarang tempat ini terkenal sekali di Mesir. Mereka menuntut, mereka tidak mau tahu. Jadi kalau kita mempunyai banyak dalih, oh nggak bisa. Mereka mencibir. Pada waktu mereka mencibir, apa yang terjadi? Engkau tidak akan punya perasaan senang. Tapi coba tunjukkan perbuatan imanmu. Engkau akan bisa menjaga hari-hari yang menyenangkan itu. Amin. Tidak mudah. Tapi kalau firman Tuhan dicatat, pasti itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa mereferensi. Jadi ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana menjaga hari-hari yang menyenangkan. Yang kedua, ketika kita bisa menjadi teladan. Ini lebih berat bobotnya. Tapi hari itu Petrus mengingatkan, mereka yang sedang menuntut dirimu tidak tahu waktu. Makanya saya tuliskan, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dituntut oleh orang lain untuk bisa menjadi teladan. Dan permintaan itu akan datang sewaktu-waktu dengan berbagai-bagai macam tuntutan. Intinya apa? Ora enak. Nah, ayatnya dalam ayat 15 dan ayat 16, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini permintaan dari Petrus kepada jemaat. Artinya apa? Jadikanlah Tuhan itu satu-satunya dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan sudah menjadi satu-satunya pengharapanmu di dalam kehidupanmu, Petrus menambahkan kata, dan siap sedialah pada segala waktu atau sewaktu-waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab darimu. Jadi Anda setiap hari, saya dan saudara dituntut, mana teladanmu? Mana teladanmu? Mana teladanmu? Itu terus. Anda menghadapi situasi ini kan jengkel. Pesannya apa? Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Engkau enggak boleh marah kepada orang itu. Mereka selalu menuntut dirimu, harus gini, harus gini. Anda harus responnya baik. Oh iya, oh iya. Kenapa? Kita ini dianggap oleh mereka itu sebagai pemimpin dalam tanda kutip. Kita levelnya dianggap lebih tinggi. Makanya apa? Tuntutannya banyak. Ketika itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Mereka marah. Contoh yang sedang terjadi ini loh sekarang di Indonesia. Anggota DPR berkatanya apa? Kenapa ini rusuh? Ya mereka menuntut kamu sebagai pemimpin, omongannya sing bener. Ada ya, seorang anggota DPR berkata, 3 juta diributkan, aku 1 jam bayarannya 10 juta. Dalam batin saya, nek ngono kowe aja jadi pemimpin. Silahkan Anda kerja yang lain, jangan begitu. Masyarakat hari ini marah. Sama ada banyak orang kadang-kadang marah dengan kita orang Kristen. Kenapa? Mereka sedang menuntut kita.
Kapan tuntutan itu? Tidak kenal waktu. Ayat ini berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab darimu tentang pengharapan yang ada padamu. Kira-kira mereka berkata gini, mana Yesusmu? Mana imanmu? Loh, seperti saya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan ya, menyandang status pendeta. Wah, ya ngomong jujur aja, kadang tidak enak. Makan banyak, pendeta kok mangane akeh. Yang disebut PDT-nya dulu. Engko nek mangane sithik, pendeta ora ngargai wong nyediake mangan rati pangan. Apalagi, wah banyak sekali. Apalagi kalau pendeta moto duiten, waduh tambah jadi. Tidak usah pendeta, Anda orang Kristen moto duiten jadi masalah enggak? Masalah. Kita Kristen utang tidak bayar, masalah enggak? Halo Bapak Ibu, masalah enggak? Masalah. Mereka meminta apa? Tadi, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Nah kita kan harus menghadapinya tuh harus apa, lemah lembut. Dituduh selalu, puji Tuhan, shalom, kalau mau tadi kip gitu. Kan rasanya tuh nggak enak. Tapi pesan firman Tuhan apa? Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kita bisa menunjukkan, silahkan Anda menuduh, silahkan Anda memfitnah. Kita tunjukkan perbuatan iman kita tunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita beri keteladanan. Anda berkata, wah Pak saya tidak kuat Pak jadi orang Kristen. Jangan kecil hati. Kenapa? Yesus yang kita sembah, yang sempurna, itu pun selalu dipermasalahkan. Tentang apa? Nilai kebenaran. Lukas 11 ayat 53 dan ayat 54, tolong dibacakan. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Iya. Yesus yang jelas luar biasa hebat, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Buat mereka orang-orang dunia pengajaran Yesus itu ekstrim. Nilai kebenarannya terlalu tinggi, mereka berkata nonsens, itu enggak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu. Berangkat dari mana? Berangkat dari tempat dia mengajar. Dioyak, dikejar. Oleh siapa? Ahli-ahli Taurat, orang agama. Dikejar oleh orang-orang Farisi. Ayatnya berkata apa? Mereka terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Mengintai itu artinya apa? Memperhatikan. Makanya kalau saudara punya mobil baru, celana baru, baju baru, apapun yang baru, orang lain mengintai kamu. Orang berkata, nyolong neng diwi. Orang berkata, utang neng di. Tuku anyar apa tuku awal? Nah itu. Lo beli baru, beli awal bedanya di mana? Buat orang-orang yang sedang mengintai itu jadi masalah. Buat kita yang pokoknya yang penting dipakai enak, nggak masalah. Buat mereka masalah.
Lah kalau ditanya Yesus itu salahnya apa? Tapi ayat ini lihat, mereka terus-menerus mengintai dan membenjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Makanya Yesus ketika dibanjiri dengan masalah, dihina, difitnah, dia cuma apa? Diam. Sudah. Anda semakin banyak klarifikasi, Anda semakin salah. Kenapa? Setiap satu perkataan dari klarifikasimu itu jadi senjatanya mereka. Ya toh, wingi kan ngomongin ini, saiki balik, ya gini. Sudah paling aman diam. Diam jadi masalah enggak? Halo Bapak Ibu? Masalah juga. Masalahnya gimana? Wis ngerti urusannya kaya ngene, tapi malah menang. Lho piye menang salah ngomong salah. Ya wis tak menang wae, podo-podo salah menang. Udah gitu aja. Apa yang jadi masalah? Orang menuntut Yesus, mereka mempersalahkan tentang kebenaran yang diajarkan. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mau buktikan. Meskipun dibanjiri dengan rupa-rupa soal, Yesus tidak menaruh dendam. Demikian juga kita, kalau kita mau menjaga hari-hari yang menyenangkan, bagaimana caranya? Ketika kita tidak menaruh dendam. Ojo serik, ojo jengkel, ojo kecewa, ojo sakit hati. Ada amin? Jangan itu. Kenapa? Ketika Anda punya tanda-tanda kecewa, sakit hati, benci, mangkel, dan sejenisnya, saya berani pastikan, hidupmu tidak akan senang. Engkau tidak akan bahagia, engkau tidak akan tenang. Batinmu pasti kemerungsung. Sudah itu aja. Makanya Yesus memberikan contoh yang jelas. Nah, ada satu kata yang menarik. Kata dalam keadaannya sebagai manusia. Kita perhatikan. Dalam ayat 17, ayat 18. Ayat ini berkata demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa Petrus menuliskan Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia? Coba teksnya. Dalam keadaannya sebagai manusia, itu mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan dengan keilahiannya dia tidak menyimpan dendam atau perasaan tidak suka. Orang kalau diberi perkataan, "Mbok sudah diampuni, sudah maafkan, sudah jangan sakit hati." Orang berkata apa? Enak men, ora iso. Nanti konselor berkata, Yesus bisa loh. Itu kan Yesus. Yesus kan Tuhan. Kalau saya kan manusia, gak bisa. Hari ini Petrus menjawab. Jawabannya apa? Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau Anda hari ini masih punya sakit hati, Anda menaruh dendam, Anda masih benci, Anda masih gak suka dengan seseorang, Anda sudah tidak punya dalih apapun. Kenapa? Yesus memberikan contoh teladan pengampunan yang terbesar itu dalam keadaan dirinya sebagai manusia. Dia tidak memakai hak keilahiannya untuk dia memberikan kata, aku memaafkan orang itu. Tidak.
Yesus membuktikan. Dan yang Yesus lakukan hari itu apa? Ayat 19. Ya, ia telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu ia juga telah memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi Tuhan meskipun dihujat, Tuhan meskipun tidak diakui sebagai Allah, Tuhan meskipun ditolak, Dia menunjukkan satu pribadinya yang sempurna itu. Dengan cara apa? Masuk ke dalam dunia orang mati. Zaman sebelum Yesus lahir, Tuhan datang temui mereka semua. Siapa itu? Orang-orang yang di dalam zaman Nuh. Menerima yang namanya kabar baik. Evangeliso. Diberi kabar. Kalau hari itu Tuhan tidak memberikan pengampunan, dia terus menaruh dendam, dia bisa ngomong, oh tantai kabeh. Dia bisa habisi orang-orang yang menolak dia. Dan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang dia lakukan apa? Dia mencari para muridnya yang tercerai-berai, mencari para muridnya yang menolak dirinya, termasuk Petrus. Kenapa Petrus sampai menuliskan ayat-ayat ini? Karena dia ini kagum, dia paham, dia wah hebat nih orang ini. Aku yang jelas-jelas menolak, aku yang sudah menghujat, aku yang sudah berkhianat, tetap dicari. Dia tidak menaruh dendam dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya yang terakhir dalam ayat 22 dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Anda mungkin bertanya, Pak, kalau begitu bagian untuk kami, untuk saya itu apa? Tuhan nulis di dalam ayat 21, tolong dibesarkan aja. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi kalau kita masih mempertanyakan, Pak, pertolongan Tuhan untuk saya ini apa, Pak? Petrus menjabarkan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi kalau kita sekarang sudah jadi orang Kristen, kita berkata, wah uripku ora ono senenge. Wah hidupku enggak bahagia. Saya balik bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa? Jawabannya simpel, karena kita kurang penjagaan. Coba pagi hari ini kita mulai belajar, yuk kita saling menjaga. Dengan cara apa? Tunjukkan perbuatan imanmu. Kamu punya iman, kamu punya perbuatan. Tunjukkan kepada setiap orang. Ada orang susah tulungi. Anda enggak usah mikir, wah nanti aku piye uripe. Tuhan tidak pernah berhutang. Anda memberi berapa, Tuhan akan gantikan berkali lipat. Tapi kalau kita masih hitung-hitungan, wah kanggo aku kurang, itu akan terus kurang. Kitab Amsal berkata seperti itu. Ada orang yang menabur harta tetapi tidak kekurangan. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Mereka selalu berkata kurang. Tuhan ingin menyenangkan kita. Tuhan ingin supaya keluarga kita masing-masing itu semuanya senang. Jaga, tunjukkan perbuatan iman. Apalagi berikan teladan kepada orang lain. Yang terakhir, jangan pernah menyimpan dendam. Hidupmu pasti senang. Kalau engkau punya dendam, hidupmu pasti kacau. Batinmu itu tidak akan pernah tenang, susah tidur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian dengan berkata, ku datang dengan syukurku. Haleluya. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku,
membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat hatiku persembahan bagi-Mu,
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Bapak David Ikhwan akan berdoa. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Engkau memberi kami kesempatan untuk hadir di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami boleh belajar akan firman-Mu, di mana kami dinasehati, diingatkan, ditegur, dan biarlah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ketika kami menyandang menjadi orang Kristen, ketika kami menyandang sebagai anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan, kami selalu membawa nama-Mu dimanapun kami berada. Maka dari itu Tuhan, kami mohon Engkau selalu menolong kami, beri kami kekuatan, tambahkan iman percaya kami ketika kami lemah. Engkau yang sanggup menguatkan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan, kami perlihatkan kepada dunia, kepada teman-teman, kepada keluarga. Kami adalah orang yang beriman kepada Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami menjadi kesaksian yang hidup untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa pertolongan-Mu nyata sampai detik ini. Dan kami pun percaya bahwa Engkau akan mengajar kami, membimbing, menuntun kami, sampai kami pun mencapai titik akhir dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup kami, Engkau terus proses semakin baik, semakin benar, semakin sempurna seperti Yesus yang kami sembah. Tuhan memberkati di antara seluruh jemaat, supaya tidak ada yang gugur, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tertinggal, tetapi kami terus maju kepada iman percaya kami. Engkau terus bimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh terus mempertahankan ketika kami belum pernah mengalami apa-apa yang akan terjadi di hari depan. Tetapi seperti Nuh anak-Mu, hamba-Mu yang setia, dengan tekun menantikan waktu-waktu yang akan datang ini. Dan biarlah kami pun dengan tekun menantikan perjanjian kekalian dari Engkau, sehingga kami terus dipelihara, diperbaharui, disempurnakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat, sehingga bertambah hari kami semakin tambah serius di dalam pengiringan kepada Engkau, di dalam penyertaan-Mu, di dalam melayani-Mu, sehingga kami didapati ketika Engkau datang kali kedua tetap dalam keadaan yang setia. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah pelajaran pagi ini kami boleh nyatakan, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan korban persembahan kita pada hari ini. Mari sebelum kita memberi yang terbaik, saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Ananto akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan,
Engkau berkati setiap persembahan yang sebentar akan diberikan oleh setiap jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah berhutang Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengembalikan berkali-kali lipat ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sebentar akan memberikannya. Engkau memberkati untuk imamat yang sebentar akan menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan, hari ini kami berterima kasih. Kami bersyukur atas arahan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami memohonkan kepada Tuhan, berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang mengalami sakit. Tuhan, kami mengingat akan anak Mesia yang mengalami sakit panas. Tuhan kiranya menolong menjamah. Tuhan, Kau juga jamah untuk Alif, supaya Engkau juga sembuhkan, sempurnakan, sehingga tidak sakit yang berlarut-larut. Engkau menolong mereka di dalam nama Yesus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk Kevin, supaya bagian kepalanya, Tuhan untuk syaraf-syaraf otaknya, Tuhan juga benahi, Tuhan jamah, dan Tuhan memberikan kelegaan, disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudari kami, Ibu Yayang yang ada di Getasan Salatiga. Engkau kiranya menjamah, menolong, bahkan memulihkan dari segala sakit penyakit yang dialami, sehingga dia kembali bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan tolong supaya mereka diberi kecukupan. Tuhan tolong diberi keamanan, dijauhkan dari Tuhan hal-hal yang tidak baik, sehingga anak-anak kami terjagai oleh kuasa, oleh anugerah, oleh pertolongan Tuhan yang heran. Dan secara khusus Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, pasca kami mengingat akan kemerdekaan 17 Agustus. Kalau hari ini Tuhan terjadi kericuhan, kami mohonkan kepada Tuhan supaya Indonesia damai, supaya Indonesia terkendali. Tuhan, para demonstran boleh mereka berdemo, mereka boleh menyampaikan aspirasinya Tuhan dengan cara-cara yang damai. Tuhan, patahkan setiap roh-roh yang mencoba anarkis, yang merusak, bahkan yang mengacaukan Indonesia. Kami tolakkan dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan supaya keamanan negeri ini Engkau curahkan dari surga. Supaya Tuhan negara ini kembali aman, sungguh merdeka. Bahkan keadilan sosial terjadi atas seluruh rakyat Indonesia.
dan mereka Tuhan boleh menjadi orang-orang yang mengenal kasih Kristus. Sehingga Tuhan negara ini kembali berjaya, mengalami kembali kegemilangan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, Tuhan untuk para bupati, camat, Tuhan untuk lurah, RT, RW, supaya Engkau juga membenahi hati dan pikiran mereka semuanya. Supaya Tuhan mereka boleh memiliki roh takut kepada Tuhan, sehingga hidup mereka sungguh boleh menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan ketika Tuhan sudah memilih mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan daripada umat-Mu di tempat ini, supaya Engkau menyalurkan berkat, melimpahkan berkat dengan cara yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, untuk para duda, janda dan fakir miskin. Kiranya Engkau menolong dan tetap Tuhan memberikan kelegaan atas mereka semuanya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya. Sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus.